teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraheni Triwulandari, kalian bisa panggil dengan sebutan Kak Heni. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan tim saya. Ada Kak Anissa, ada Kak Cindy, dan ada Kak Iva. Nah, di sini saya dan teman-teman ini dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Nah, Kak Heni dan teman-teman Kak Heni itu mau bagi ilmu pada kalian tentang isi piringku bagi remaja. Nah, untuk remaja-remaja yang nonton video ini cocok banget nih buat kalian. Apa sih isi piringku? Bagaimana sih isi piringku? Pola makannya gimana sih? Nah, saksikan terus sampai habis ya. Baik, saya dan teman-teman saya mengambil judul dan penuhi gizi seimbang untuk raih prestasimu. Sebelum dimulai, dimohon teman-teman untuk klik link yang sudah saya siapkan dan mengisi soal pretest tersebut. Di deskripsi box sudah saya sematkan, semoga bisa menjawab dengan baik ya. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa gizi seimbang itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa diisi di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai apa sih gizi seimbang itu. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Maksudnya gimana sih Kak Heni? Maksudnya itu jenis dan jumlahnya itu harus seimbang. Dalam arti jenisnya itu harus sesuai dan jumlahnya itu harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Kalau ada yang tanya nih, Kak Heni mengapa sih isi piringku tuh penting? Nah, ada yang tahu juga nggak? Yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Oke, Kak Heni jawab ya. Untuk isi piringku kenapa sih kok penting? Nah, dari isi piringku sendiri, gizi seimbang pada masa remaja itu penting untuk memaksimalkan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta organ reproduksi remaja. Nah, karena pentingnya ini, isi piringku ini kan menjaga gizi keseimbangannya itu dari isi piringnya itu. Maka dari itu, jika isi piringku itu tidak sesuai atau tidak dijalankan atau tidak diterapkan oleh teman-teman, maka akan menghambat pertumbuhan fisik dari yang harusnya udah tinggi masih pendek, seperti itu. Jadi, isi piringku itu penting banget buat remaja-remaja semuanya di Indonesia. Karena apa? Karena bisa memaksimalkan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan serta organ reproduksi remajanya itu semakin maksimal gitu. Oke, dari itu kita lanjut dari prinsip gizi seimbang nih. Prinsip gizi seimbang pertama ada mengonsumsi aneka ragam pangan. Dari aneka ragam ini pun kita harus memperhatikan kualitas yang ada dalam pangannya tersebut. Kalau diperhatikan, ragam pangan ini bisa berupa dari sayur, buah, dan bahan makanan pokok seperti nasi bisa diganti oleh tela atau kentang, dan sayur-sayuran bisa diolah dengan pengolahan yang baik dan benar untuk menjaga gizinya. Yang kedua ini ada membiasakan perilaku hidup bersih. Oke, yang ketiga ada melakukan aktivitas fisik. Ini bisa diketahui teman-teman yang sering cuman bobo aja, cuman duduk-duduk aja, ngadep di laptop atau main gadget terus-terusan. Nah, itu dikhawatirkan bisa membuat tubuh kita itu menjadi obesitas, kurang gerak, energinya itu nggak keluar. Jadi cuman masuk energi makan terus tapi nggak keluar energinya. Yang keempat ini ada memantau berat badan. Berat badan di sini nggak cuman untuk langsing-langsing aja ya teman-teman, atau yang cewek-cewek nih mikirnya aduh aku harus kurus, aku harus langsing gitu. Enggak. Memantau berat badan di sini itu untuk mempertahankan keidealan dari berat badan teman-teman semuanya. Apa sih itu isi piringku? Jadi Kak Heni jelasin ya. Pedoman konsumsi gizi sehari-hari agar seseorang bisa mengonsumsi kebutuhan gizi seimbang dengan komposisi sepertiga makanan pokok. Nah, ini makanan pokok di sini tuh ada kayak nasi, ada roti, ada kentang, ada nasi merah, beras merah. Nah, di sini tuh porsinya itu sepertiga, yang dianjurkan sepertiga saja dalam bentuk seperti ini. Untuk sayur-sayurannya juga sepertiga saja, bisa dimodifikasi dengan makanan seperti
di bening atau dioseng atau ditumis. Kalau Kak Heni lebih suka di bening karena seger banget kan teman-teman, apalagi kalau siang-siang gitu. Lalu ini ada buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini tuh cukup 1/6 aja ya teman-teman. Nah, bisa kalau mau ditambah lagi buah-buahnya ketika snack pagi atau snack malam. Oke? Snack siang, maaf. Buah-buahannya bisa ditambah ketika buah-buahannya bisa ditambahkan ketika snack siang atau snack pagi. Buah-buahannya bisa ditambahkan ketika snack pagi atau snack siang ya teman-teman. Nah, dari 1/6 ini teman-teman bisa makan seperti pisang, bisa makan seperti semangka, belimbing, melon. Terus yang terakhir ini ada lauk pauk. Lauk pauk ini dalam bentuk protein hewani dan nabati. Di sini sama dengan buah-buahan yaitu 1/6. Dengan di sini biasanya Kak Heni tuh makannya tuh tahu goreng, terus tempe goreng buat yang nabati. Kalau hewani, Kak Anggraheni lebih suka seperti ikan-ikanan gitu. Ayam juga suka. Kalau teman-teman suka apa? Coba dong ditulis di kolom komentar. Nanti Kak Heni baca deh kalian sukanya apa sih gitu. Nah, dari poster ini bisa dilihat ya teman-teman. Ada juga dengan mengingatkan teman-teman semua untuk tetap ingat cuci tangan pakai sabun, aktivitas 30 menit per hari, minum air 8 gelas sehari. Dan manfaat isi piringku bagi remaja. Yang pertama nih, kayak ini bacain ya. Yang pertama itu ada meningkatkan metabolisme tubuh menjadi lebih bagus, cus gitu teman-teman. Yang kedua di sini mengurangi risiko penyakit kronis. Loh, kok bisa mengonsumsi isi piringku ini bisa mengurangi penyakit kronis? Bisa dilihat ya teman-teman, dari sini ada porsinya. Nah, pemorsian ini itu bertujuan untuk mengurangi risiko penyakit kronis. Karena banyak nih teman-teman tuh yang dari remaja tuh makannya tuh asal-asalan porsinya, kayak banyak protein aja, banyak ayam yang enak, aku nggak mau sayur, terus nggak makan sayur. Padahal itu nggak bagus banget ya teman-teman ya. Harusnya seimbang, harus sama dari makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk-lauk tuh harus seimbang, harus sama sesuai porsinya. Yang dianjurkan ini pas untuk teman-teman meningkatkan pertumbuhan teman-teman ke depannya. Yang ketiga ini mengendalikan berat badan agar ideal. Alasannya sama, ada pemorsian dalam isi piringku yang tadi Kak Heni jelaskan ini, yang ada 4 ini. Jadi mengendalikan berat badan itu bisa dengan isi piringku karena udah ada aturan pemorsiannya. Yang keempat ini ada mengurangi risiko anemia. Anemia ini biasanya dialami sama pada remaja putri nih. Baik, di sini ada pesan khusus gizi seimbang untuk remaja. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014 menguraikan beberapa pesan gizi seimbang bagi remaja. Yang pertama ada biasakan makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam bersama keluarga untuk menjaga keharmonisan agar meningkatkan nafsu makan. Yang kedua ada biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya agar gak melulu ayam terus ya teman-teman. Yang ketiga yaitu memperbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan, di mana sayuran dan buah-buahan memiliki manfaat yang luar biasa, ada kandungan vitamin dan mineral yang sangat banyak sekali. Yang keempat ada biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Terjaga banget kan higienisnya dan kualitasnya, maka dari itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan untuk membawa bekal. Yang kelima ada batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Kenapa? Karena dengan mengurangi atau membatasi mengonsumsi cepat saji ini dapat mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan ke depannya. Dengan membawa bekal pun bisa mengurangi nafsu makan anak itu untuk membeli makanan cepat saji. Yang ke-7 ada biasakan menyikat gigi
sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan kesehatan organ dalam, bisa memulai dengan sikat gigi secara rutin ya, kurang-kurangnya 2 kali sehari. Yang ke-8, hindari rokok. Sudah pada tahu kan, rokok itu sangat berbahaya, rokok itu membunuhmu. Jadi diharapkan teman-teman untuk hindari merokok. Yang cowok-cowok pada remaja ini yang lagi cari jati dirinya, tolong stop untuk merokok. Dan yang belum merokok, jangan pernah coba-coba. Saya masuk pada contoh menu sehari. Ini menunya menurut isi piringku. Yang pertama ada menu pagi yang bisa dikonsumsi pada jam 7. Ada nasi, tempe goreng kuning, ora-arik, telur sayuran, dan pisang. Lalu ada snack pagi. Snack pagi ini ada roti bakar keju mayo. Wah, enak banget ya teman-teman, dimakan ketika istirahat pertama. Lalu ada menu siang. Menu siang ini biasa dikonsumsi ketika jam 12 atau jam 1-an. Ada nasi, ayam kecap, sayur bening, dan semangka. Lalu snack siangnya ada buah-buahan. Buah-buahan ini sangat baik untuk dikonsumsi sebagai snack. Lalu ada menu malam. Menu malam ini dikonsumsi pada jam 7. Ada nasi, nugget tahu ayam, sup daun kelor, dan jeruk. Wah, nugget tahu ayam nih bisa nih teman-teman buat eksperimen yang cewek-cewek, oke? Lalu dari semuanya itu, jika tidak diterapkan isi piringku ini, maka akan ada dampak pola makan tidak sesuai isi piringku. Yang pertama ada kekurangan zat besi, yang kedua kurang energi kronik, dan yang ketiga obesitas. Teman-teman pasti tidak mau kan mengalami dampak-dampak seperti ini. Maka dari itu diharapkan teman-teman untuk menerapkan isi piringku di kehidupan sehari-hari selanjutnya. Tips hidup sehat untuk remaja. Yang pertama ada sarapan. Teman-teman dianjurkan untuk tetap sarapan ya. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Lalu ada jauhi junk food. Kode keras banget ya untuk remaja-remaja agar tidak suka makan junk food. Yang keempat ada perbanyak buah dan sayur mayur. Oke, teman-teman jangan sampai lupa makan buah dan sayur. Oke, di sini ada 10 pesan gizi seimbang. Jargonnya ini bisa kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Gizi seimbang, bangsa sehat berprestasi. Dari 10 pesan gizi ini berharap nih, gizi seimbang ini bisa menciptakan bangsa yang sehat dan berprestasi. Oke, yang ini yang ditunggu yaitu tanya jawab time. Nah, teman-teman pada bisa jawab gak ya habis ini? Ini ada soal post test yang teman-teman nih bisa mengakses di deskripsi box yang sudah Kak Heni siapkan di deskripsi box dengan tulisan soal post test. Nah, kalian pencet aja langsung dijawab. Kak Heni yakin pasti pada bisa jawabnya ya. Ternyata isi piringku itu sangat penting kan, ada porsi-porsinya dengan banyak ragam makanan dari makanan pokok, sayur, buah, dan lauk pauknya. Perlu diketahui isi piringku memiliki banyak manfaat yang dapat mencegah dampak-dampak negatif pada kehidupan selanjutnya. Diharapkan setelah melihat video ini teman-teman bisa menerapkan isi piringku pada kehidupan sehari-harinya ya teman-teman. Karena isi piringku ini bisa menjaga tubuh tetap ideal, yang ingin langsing bisa banget menerapkan ini. Jadi teman-teman tetap menjaga kesehatan dengan tidak merokok juga, memperhatikan olahraganya ya teman-teman, menjaga kebersihan juga perlu. Dari slogan isi piringku dan pesan-pesan isi piringku dengan pesan-pesan gizi seimbang juga cukup untuk diterapkan dengan menerapkan semuanya agar teman-teman memiliki kualitas hidup yang baik dan sehat untuk kedepannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya Anggraheni Triwulandari, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih.